Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Saudara, ketemu kembali kita pada mata kuliah kewirausahaan yang menjadikan kita sebagai seorang pemberani dalam menjalani sebuah usaha yang akan kita jalankan. Tentu yang pertama saya akan menanyakan kabar saudara semua, dan doa saya untuk saudara semua, semoga Allah memberikan kita semua kesehatan dan menjadikan umur kita adalah umur yang berkah. Amin Allahumma amin. Saudara, pekan yang lalu kita membahas perbedaan antara dagang dengan bisnis atau yang lebih dikenal dengan entrepreneur. Ada 5 atau 6 perbedaan yang sudah kita bahas. Kita hari ini akan melanjutkan tentang perbedaannya. Semoga perbedaan ini menguatkan kita dan mengarahkan kita menjadi seorang pedagang atau menjadi seorang pebisnis. Pada pekan yang lalu, saudara Adam telah menanyakan, bagaimana Pak seandainya dia bermula dari seorang pedagang dan kemudian memiliki sebuah usaha yang hari ini menjadi usaha yang besar, bahkan orientasinya menjadi sebuah bisnis. Saudara, tidak ada persoalan hukum yang meminta kita menjadikan seorang dagang itu menjadi dosa di hadapan Allah atau mungkin wajib untuk memiliki prinsip bisnis. Namun perlu diketahui, ketika hari ini dia menjadi seorang usahawan yang paling besar dan memiliki ribuan karyawan jumlahnya, pasti ada indikator-indikator bisnis di dalamnya. Saya contohkan. Ketika dia sudah memiliki karyawan, pasti dia merekrut seseorang untuk mengelola bisnis yang telah dia miliki. Artinya, jiwa bisnis ada dalam dirinya. Seorang pedagang, ketika dia tidak ingin berkembang, kemudian hari ini tidak menjadi seorang bisnis besar, berarti dia adalah seorang pedagang murni. Saya contohkan, beberapa pekan yang lalu, saya berbicara dengan seorang penjual sate. Saya tanya sama beliau, Bapak sudah berapa lama menjalankan sate ini? Beliau menjawabnya 3 tahun. Sementara ketika saya duduk di situ, saya lihat begitu banyak customer atau konsumen yang mampir. Kemudian saya bertanya, Bapak kenapa tidak dikembangkan tempat makan ini menjadi tempat makan yang besar? Kemudian beliau menjawab seperti ini. Yang pertama, dia hanya ingin menghasilkan pemasukan yang segitu. Kemudian belum menginginkan memiliki rumah makan yang besar menurutnya. Kemudian dia juga sadar bahwa apa yang dia jalankan adalah sesuatu yang mungkin memiliki omset kecil, tetapi dia cukup berpuas diri dengan hasil yang dia miliki, walaupun memiliki 30 sampai dengan 40 porsi per hari. Sementara dengan waktu 3 tahun, jika memiliki indikator bisnis, maka dia bisa menghasilkan sampai dengan 300 porsi per hari. Saya tanya kepada beliau, Bapak kenapa tidak dikembangkan? Beliau menjawab, saya cukup menjalankan usaha ini seperti ini, dengan saya jalankan sendiri, kemudian saya capek, saya istirahat, kemudian ketika saya tidak ingin bekerja, saya tutup. Seandainya saya pun hari ini mendapatkan yang mungkin dianggapnya cukup, maka dia bersyukur. Pertanyaannya, apakah ini ada persoalan dengan syukur? Saudara, pebisnis juga adalah orang yang pandai bersyukur ketika dia pandai menjalankan ekonominya menjadi ekonomi yang berkah. Namun ketika pedagang tadi tidak mengembangkan apa yang dia miliki, potensinya sudah cukup, maka bagi saya itu adalah hal yang sangat disayangkan. Oleh karenanya, kalau hari ini Anda melihat begitu banyak orang yang memiliki usaha, kemudian sudah cukup lama tidak dikembangkan, maka indikator-indikator bisnis di dalamnya tidak ada. Dia hanya ingin mendapatkan ekonomi yang cukup untuk kebutuhan mereka, cukup untuk anak mereka, cukup untuk apa yang mereka inginkan. Barangkali bisa jadi mereka ini adalah orang-orang yang tidak ingin menjadikan hidupnya menjadi banyak waktu yang terbuang hanya untuk usaha. Barangkali seperti itu dalam kacamata positif kita. Saudara, kita lanjutkan perbedaan dalam bisnis dan dagang. Dagang hanya memiliki target harian. Nah, seperti yang Bapak lakukan tadi, yang Bapak-bapak penjual sate lakukan tadi, ini adalah
yang ada pada dirinya. Namun, dia tidak memiliki target besar untuk beberapa tahun ke depan. Sementara pebisnis, itu targetnya bukan hari ini, melainkan 2, 3, 5 tahun seperti yang saya katakan tahun lalu. Seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu. Kemudian, yang kedelapan perbedaannya, dagang tidak punya database pelanggan. Sementara seorang pebisnis wajib memiliki daftar nama pelanggan yang sudah mampir di tempat usahanya atau tempat bisnisnya. Apa tujuannya? Tujuannya ingin mengembangkan dari usaha yang dia miliki. Suatu saat ketika customer tadi tidak mampir kembali, maka dia follow up melalui database yang dia miliki. Itu adalah gunaan daripada database. Kemudian dagang tidak punya mentor atau tidak punya tempat untuk sharing. Sementara bisnis wajib memiliki mentor. Kenapa? Yang disebut usaha atau dagang pasti memiliki saat-saat atau yang kita kenal dengan pasang surut. Bisa jadi hari ini berkurang atau mungkin bulan depan bisa meningkat. Nah, di saat berkurang, dia membutuhkan orang-orang yang bisa memotivasi dia, memberikan masukan. Inilah yang kita kenal dengan mentor. Dagang memiliki income sesuai dengan usia produktifnya. Sementara seorang pebisnis mengoptimalkan usia muda agar usia lanjutnya bisa beristirahat. Sementara orang pebisnis itu sebenarnya punya cita-cita yang mulia juga. Apa tujuannya? Di saat nanti sudah uzur, barangkali sudah tua, dia ingin berfokus dalam kesibukan dalam rumah tangganya atau keluarganya. Kemudian dagang dibatasi wilayah, sementara seorang pebisnis tidak memiliki batasan wilayah. Artinya apa? Sebesar itu dunia, maka sebesar itu wilayah dia dalam dagang. Hari ini kita kenal dengan gadget yang kita pegang hari ini, itulah tempat mereka berjualan dimanapun. Hari ini kalau kita memiliki sebuah usaha, sudah mulai kita daftarkan dalam media sosial. Baik itu Facebook, IG, atau mungkin YouTube, dan lain sebagainya. Hari ini sudah membuat kita lebih mudah dalam memarketingkan jualan kita. Nah, ada beberapa prinsip yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis. Pertama adalah kreativitas. Kreativitas ini adalah memecahkan suatu ide menjadi sesuatu yang bermanfaat. Itu adalah kreativitas. Sementara yang kedua, prinsip yang kedua adalah inovasi. Menerapkan kreativitas tadi menjadi sesuatu yang baru kemudian bermanfaat. Ini inovasi dalam sebuah berbisnis. Apa yang harus kita lakukan dalam sebuah kreativitas? Memiliki ide, menciptakan sesuatu yang baru kemudian yang beda. Nah, inilah yang membuat daya tarik dalam usaha yang harus kita jalankan. Ketika ada yang berbeda, maka usaha kita akan lebih dominan dikenal dengan orang. Ketika ada yang sama, maka kita harus bekerja keras untuk mengenalkan kepada orang lain perbedaan yang punya kita dengan orang lain dengan jualan atau mungkin bisnis yang sama. Sementara ada dua hal dalam mengembangkan ide. Pertama, itulah yang kita kenal dengan asli. Hari ini, ketika ada orang membuat suatu produk yang baru, yang belum dimiliki oleh orang lain, itu adalah sesuatu yang asli, miliknya sendiri. Bahasa lain, itulah yang kita kenal dengan hak cipta. Ciptaannya sendiri, belum ada yang membuat. Yang kedua, imitasi atau meniru. Persoalan usaha tidak akan berdosa di saat kita meniru punya orang lain. Namun, alangkah lebih baiknya jika kita meminta izin terlebih dahulu. Kenapa? Tujuannya bisa pertama silaturahim, yang kedua bisa bertanya persoalan dagang yang dia miliki. Nah, imitasi atau meniru ini adalah mempermudah kita dalam berjualan. Contoh, hari ini kita melihat dagangan mungkin bakso bakar, bisa jadi kita imitasi, kemudian kita tiru menjadi sebuah dagangan yang lain, mungkin bersifat basah, yang memiliki bahan dasar bakso, namun tidak dibakar, bisa jadi dikukus atau lain sebagainya. Itu adalah proses dari imitasi atau meniru. Untuk mengembangkan cara pikir kreatif dapat dilakukan dengan beberapa cara. Memiliki mimpi. Nah, teman-teman, hari ini harus punya mimpi untuk bisa menjadi seorang entrepreneur, baik itu meniru maupun asli. Mimpinya apa? Paling pertama itu adalah menjadi manusia yang bermanfaat. Ya, minimal mengumrohkan orang tua. Doanya di sana. Kalau hari ini saudara, kalau hari ini kita tidak memiliki ekonomi, tidak ada salahnya di saat kita meminta kepada Allah, ya Allah izinkan kami di saat memiliki rezeki nanti mengumrohkan orang tua kita. Ini adalah mimpi. Jadi mimpi itu tidak salah. Namun ketika kita tidak memimpi, maka kita tidak ada motivasi untuk menjalankan bisnis tadi. Yang kedua, melatih diri berpikir berbeda, out of the box. Nah, ini artinya keluar dari zona nyaman. Kita supaya tahu bahwa
apa yang kita rasakan selama ini adalah zona nyaman. Kalau hari ini kita berpuas dengan gaji yang kita miliki sebesar 5 sampai dengan 6 juta, ini adalah zona nyaman yang harus kita tinggalkan. Kita mulai bekerja keras dalam waktu 2-3 tahun, memulai produk dari bisnis yang kita miliki, keluar dari zona nyaman tadi, berpuasa terlebih dahulu, kemudian nanti akan menuai hasilnya di saat beberapa tahun kemudian. Yang ketiga, memiliki waktu untuk berpikir. Sesekali kalian boleh duduk sendiri, merenung, namun jangan sampai keterlaluan atau lupa diri. Duduk apa yang sudah kita lakukan, sampai di mana usaha kita sudah maksimal atau belum. Kalau belum, di saat kalian duduk sendiri, itulah saat-saat untuk kalian mengevaluasi diri. Dalam bahasa lainnya boleh dikatakan sebagai muhasabah. Namun yang dimuhasabah bukan hanya diri kita, melainkan tempat bisnis kita. Apakah pelayanannya sudah baik, kemudian tempatnya sudah nyaman, kemudian customer sudah puas. Itu adalah saat-saat kita untuk berpikir, mengevaluasi yang sudah kita lakukan. Yang keempat, biasakan sering berdiskusi kepada siapapun. Yang saya lakukan tadi adalah diskusi kepada seorang pedagang sate. Itu adalah tempat-tempat kita bertanya. Ada satu poin yang bisa saya ambil dari Bapak tadi. Beliau mengatakan, saya tidak mau terlalu fokus kepada usaha ini. Saya sisihkan waktu saya sedikit-sedikit untuk memiliki waktu bersama keluarga dan anaknya. Karena beliau ini sudah berusia 40 hingga 50 tahun, artinya sudah waktunya memikirkan keluarga mereka dan tidak terlalu fokus kepada bisnisnya. Oleh karenanya teman-teman, ketika hari ini kita masih memiliki usia yang sangat produktif, saat inilah kita mengembangkan usaha kita. Di saat nanti kita mungkin sudah uzur atau sudah sepuh, mungkin kita bisa menuainya bersama anak-anak kita. Dan lebih memiliki waktu yang lebih banyak kepada saudara kita. Yang kelima, terus belajar. Teman-teman, orang yang baik adalah orang yang terus belajar dan tidak pernah berpuas diri apa yang dia miliki. Belajar tidak harus di dunia akademik, kepada siapapun boleh belajar. Kepada anak kecil yang mungkin memiliki ilmu lebih daripada kita, di sana juga kita boleh belajar. Kepada mereka yang mungkin memiliki usaha yang lebih kecil daripada kita, namun pasti ada hal-hal yang positif yang bisa kita ambil. Oleh karenanya, kita harus terus belajar. Semoga teman-teman, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa bahwa kita adalah orang-orang yang harus memiliki perubahan, baik dari kita maupun keluarga kita. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.